Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah receiver yang mendukung Forever Server yang sebelumnya ini juga sudah pernah kita unboxing. Linknya terdapat di pojok kanan atas. Adapun receiver yang akan kita review tersebut adalah MediaStar MS Mini 2525 Forever. Ukurannya sangat kecil sekali, tidak sampai satu telapak tangan saya. Dan seperti yang kita lihat, ini merupakan beberapa kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Nah, sebelum kita melihat receivernya, kita akan lihat dulu remote. Nah, remote kita mendapatkan sebanyak 2 buah. Jadi, satu bisa kita jadikan sebagai backup dan identik kedua-duanya, tidak ada bedanya sama sekali. Untuk quality build up dari remote-nya ini sangat keren, sangat bagus sekali, cukup tebal, cukup solid, tidak ringkih seperti remote-remote kebanyakan. Dan sayangnya untuk remote ini dia tidak mendukung infrared learning function. Padahal kalau fitur tersebut ada, cukup dengan menggunakan satu remote ini saja kita dapat mengontrol receiver beserta dengan televisi. Dan baterainya adalah 2 buah baterai AAA. Selain daripada remote control, kita juga mendapatkan sebuah Wi-Fi dongle menggunakan chipsetnya itu adalah MT dan sebuah adaptor yang menggunakan adaptor spesifikasinya itu adalah 12 volt 1 ampere. Dan ini merupakan infrared extension. Nah, infrared extension ini gunanya adalah untuk bisa kita tempatkan di mana saja apabila receiver ini kita taruh misalnya di belakang televisi. Jadi sebagai penerimanya adalah infrared extension ini. Untuk pemasangannya cukup mudah sekali, tinggal kita colokkan saja pada port yang sudah tersedia. Dan inilah receiver dari MediaStar MS Mini 2525 Forever tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, ukurannya sangat kecil sekali. Pada posisi bagian atas ini terdapat ventilasi udara yang sangat banyak untuk ukuran receiver sekecil ini. Kemudian pada bagian yang saya tunjuk ini merupakan displaynya, panel display. Jadi apabila menyala maka di sini akan kelihatan berupa angka-angka, dan sekaligus ini juga merupakan panel untuk menerima sinyal infrared. Dan pada posisi bagian depannya atau front panel, nah pada posisi bagian depannya ini lagi-lagi di sini juga ada ventilasi udara, USB port, kemudian port RS232, kemudian tombol-tombol channel up dan down, kemudian begitu juga ada terdapat tombol power. Pada sisi sebelah kanan dan sebelah kiri polos, tidak terdapat apapun juga. Dan untuk receiver MS2525 ini tidak mendukung smart card. Dan ini merupakan pada bagian belakangnya terdapat berbagai macam port. Terdapat port untuk DC adaptor 12 volt, kemudian port USB, jadi total 2 port USB yang kita dapatkan. AV out. Jadi dengan adanya AV out ini berarti receiver ini masih tetap dapat kita gunakan pada televisi tabung. Namun disayangkan dalam paket penjualannya kabelnya tidak disertakan, jadi harus kita beli secara terpisah. Dan ini merupakan port HDMI infrared extension tersebut, tempat dimana kita mencolokkan kabel yang ini. Dan yang terakhir adalah input untuk LNB, dan ini merupakan pada sisi bagian bawahnya. Sangat simpel, sangat sederhana sekali, ventilasi udaranya juga sangat banyak seperti yang kita lihat. Dan ini adalah bracketnya. Apabila kita ingin taruh di belakang televisi, tinggal kita kasih double tip. Double tipnya sudah disediakan, tinggal kita pasang seperti ini saja, jadi bisa kita gantung. Baik, kita akan coba menyalakan receiver ini. Mudah-mudahan saja fiturnya, kemampuannya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Setelah dinyalakan, ternyata receiver ini membutuhkan waktu untuk booting hanya 16 detik saja, dan ini termasuk kategori cepat. Tampilan user interface dari receiver ini sangat simpel dan sederhana sekali sehingga memberikan kemudahan bagi kita pada saat penggunaannya. Seperti halnya kita menekan tombol APG, maka kita dapat melihat tampilan atau susunan acara pada channel-channel yang mendukung APG tersebut. Kemudian apabila kita menekan tombol info sebanyak 3 kali, maka kita dapat melihat tampilan, kekuatan sinyal, dan quality dari transponder yang bersangkutan. Dikarenakan jumlah channelnya sangat banyak, maka kita bisa mencarinya dengan menekan tombol find pada remote control, lalu tinggal kita ketikkan saja channel yang ingin kita tonton tersebut. Kemudian apabila didukung dengan subtitle, maka kita juga dapat menampilkan subtitle dari acara yang sedang ditayangkan. Untuk tampilan volumenya adalah seperti ini. Lalu bagi yang penasaran untuk perpindahan antar channelnya, untuk perpindahan antar channel sangat cepat, sangat smooth, tidak ada masalah, sangat lancar, seperti yang kita lihat. Sekarang kita masuk ke menu. Pada saat kita berada di posisi menu ini, maka kita masih tetap dapat menonton acara yang sedang berlangsung. Untuk menunya sendiri disusun atas beberapa tab. Terdapat tab Installation, Edit Channel, Setting, Times, Network, dan Network Apps. Pada saat kita memilih Network Apps, kita dapat melihat beberapa aplikasi yang didukung oleh receiver ini. Untuk Forever TV, kita sudah dapat berlangganan gratis selama 6 bulan pada saat kita membelinya.
Kemudian kita juga dapat memutar YouTube, tidak hanya itu saja, dan terdapat juga fitur Al-Quran, di mana kita dapat mendengarkan bacaan Al-Quran berikut dengan terjemahannya. Detail tentang aplikasi yang didukung oleh receiver ini nanti akan kita buatkan video tersendiri, atau dapat juga dilihat di IG kita. Receiver ini mendukung auto bisque dan auto powerful, jadi tidak perlu khawatir lagi apabila terjadi perubahan pada key-nya. Selain itu juga tersedia update key secara online. Untuk update-nya ini boleh dikatakan up to date seperti yang kita lihat ini tertanggal 19 April 2021. Sementara video ini dibuat pada tanggal 20 April 2021. Tidak perlu khawatir bagi pecinta feed siluman yang terdapat pada satelit AsiaSat 5 C-band, karena receiver ini pun juga mendukungnya. Berikut beberapa protokol yang didukung oleh Mediastar MS2525. Untuk dapat terkoneksi ke jaringan internet selain menggunakan WiFi dongle, maka dapat juga dengan menggunakan modem 3G. Modem 3G yang saya gunakan terbaca dengan baik, namun dikarenakan provider internet yang ada di Indonesia tidak terdapat pada list yang sudah tersedia, maka kita pilih user divine. Lalu ini kita kostumasi untuk VPN name dan dial number-nya harus kita input, lalu untuk username dan password bisa kita kosongkan saja. Seperti yang terlihat ini sudah terkoneksi ke jaringan internet. Selanjutnya untuk protokol CC-cam. Untuk protokol CC-cam yang didukung oleh receiver ini, perpindahan antar channel berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada masalah sama sekali, dan tentunya ini sama saja untuk setiap satelit yang didukungnya. Nah, sekarang kita masuk ke fitur utama yang dimiliki oleh receiver ini yang tidak dimiliki oleh receiver lainnya, yaitu mendukung Forever Server. Adapun Forever Server yang didukung oleh receiver ini adalah AirShare 135. Berikut ini merupakan beberapa satelit yang didukung oleh AirShare 135 tersebut. Sporting spectacle. The UEFA Euro 2020 starts 11th June. Every rebound when he's out there. Untuk channel-channel tertentu yang bahasanya tidak kita pahami dan mengerti, receiver ini mendukung untuk subtitle berbahasakan Indonesia. Untuk acara favorit yang tidak sempat kita tonton, maka dapat kita rekam terlebih dahulu untuk nantinya kita tonton pada saat kita memiliki waktu. Terdapat juga fungsi time shift yang berfungsi untuk menghentikan tayangan untuk sementara waktu untuk dapat kita lanjutkan kembali di saat kita inginkan. Dengan menggunakan fitur DLNA DMR, maka kita dapat memutar video pada smartphone dan ditampilkan pada layar televisi atau yang lebih kita kenal dengan casting. Tidak hanya berfungsi sebagai receiver parabola, Mediastar MS2525 juga dapat kita gunakan sebagai media player untuk memutar koleksi-koleksi video, foto, ataupun musik yang kita miliki. Receiver Mediastar Mini MS2525 tidak mendukung multistream seperti pada satelit ABS-2. Walaupun saya di luar BIM, namun kita bisa cobakan dengan cara memasukkan frekuensi dan simbol RED-nya. Dan ternyata tidak bisa. Selain itu, receiver ini pun juga tidak mendukung T2MI. Jadi kesimpulannya, receiver Mediastar MS2525 merupakan receiver yang mendukung Forever Server dengan harga yang termurah di kelasnya, berada pada range 1 juta sampai dengan 1,2 juta rupiah saja. Walaupun tidak mendukung T2MI dan multistream, receiver ini dapat diandalkan untuk auto bis dan auto powerful dan lancar pada protokol CC-cam. Baik, demikianlah review dari receiver Mediastar MS2525. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.